Oke. Oke, hari ini kita bahas ya untuk ulangan besok. Seperti Ibu sampaikan, biologi ada 45. Yang 14-nya adalah jamur dan ekosistem dibagi dua, berarti 77. Sama sisanya berarti adalah pencemaran lingkungan. Totalnya ada 31 soal. Gitu. Jadi nanti ya itu yang akan kalian isi gitu ya. Yang pertama mulai dari jamur. Oke, ini sebetulnya sedikit, tapi kalau kamu salah semua ya salah semua gitu ya. Jadi kan nilai asas itu akan dipartisi atau dibagi-bagi. Jadi kalau bisa jamurnya 100, ekosistemnya 100, pencemarannya juga 100. Ini Ibu share screen sudah terlihat ya? Lihat, ya terlihat. Oke, yang pertama mulai dari karakteristik jamur ya. Makhluk hidup dikatakan sebagai jamur jika apa yang pertama? Kalau apa? Tidak Kalau memiliki klorofil. iya tidak memiliki klorofil. Lantas gimana cara hidupnya jamur? Jamur itu hidupnya sebagai heterotrof. Heterotrof Heterotrof. itu artinya adalah dia perlu makhluk hidup lain untuk bisa bantu dia hidup. Dia butuh mengonsumsi hal lain dari makhluk hidup yang lain untuk bisa hidup. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghasilkan energi sendiri. Energi yang dia hasilkan adalah dari menyerap energinya orang lain atau energinya makhluk hidup yang lain. Atau dia disebutnya adalah heterotrof absorptif. Artinya heterotrof yang menyerap makhluk hidup lain gitu. Ya, nanti heterotrofnya dibagi dua tuh. Ada yang namanya saprofit gitu kan ya. Satu lagi namanya adalah parasit. Yang merugikan namanya parasit. Kenapa merugikan? Karena dia menyerap zat organik atau nutrisi dari yang masih hidup. Tapi kalau saprofit itu yang sudah mati atau lapuk. Jadi kalau saprofit itu contohnya kalau kamu lihat ada jamur, dia nempelnya sama kayu, nah itu namanya saprofit. Gitu ya. Terus yang kedua, ada yang bentuknya uniseluler dan multi. Uniseluler berarti selnya tunggal. Sel tunggal. Contoh jamur yang bersel tunggal apa? Jamur uniseluler apa? Jamur yang selnya satu dia sudah bisa hidup. Depannya S. Kalau misalnya Betul sekali. Siapa nih Dewa Hindu nyasar nih? Ganesha, Bu. Oh Ganes. iya, oh iya, Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Nah, dia itu tunggal selnya. Kemudian dia hidupnya itu nanti bisa bertunas. Jadi bentuknya bulat, tapi nanti bisa punya anak kecil gitu. Ada Ada yang ini. ingat Saccharomyces cerevisiae itu nanti dia fungsinya buat apa? Tempe bukan sih, Bu? Buat tempe. Ada lagi? Yang lain mungkin? Ragi, Bu, ragi. Iya, ragi apa? Kan tempe juga nanti dia dari butiran ragi, tapi nanti berubah jadi kapang tuh. Kalau Saccharomyces cerevisiae raginya biasanya untuk ragi apa? Oke, pembuatan roti begitu ya. Proses pembuatan roti. Roti itu kan bisa mengembang, bener nggak sih? Kenapa roti bisa mengembang? Ada yang bisa jelaskan nggak? Betul, gas itu bisa dihasilkan lewat reaksi Saccharomyces cerevisiae yang diletakkan pada gula atau pada makanan yang mengandung karbo. Karbo itu kan kalau dipecah-pecah nanti bagian terkecilnya disebutnya gula ya atau glukosa. Kalau kita naruh ragi di dalam larutan yang ada gulanya atau tepungnya, maka nanti dia bisa bereaksi. Makanya kemarin pas kamu praktikum, dia akhirnya bisa menggembungkan balon kan gitu ya. Kenapa? Karena proses fermentasinya itu nanti dia bisa menghasilkan gas. Gasnya namanya CO2 gitu ya. Selain gas nanti bisa menghasilkan apa? Kalau kamu perhatikan kemarin itu pas kita praktikum dia ada bau-bau menyengat dan bau asam gitu kan ya. Bau asamnya itu adalah dari alkohol atau etanol yang dihasilkan. Jadi ada dua, ada CO2 dan alkohol. Nah itu ya, diinget-inget aja.
Oke, kemudian ada yang multi. Kalau multi banyak jamur yang tipenya multiseluler. Berarti dia selnya banyak gitu ya. Kemudian jamur juga bentuknya beragam, ini udah pasti. Ada yang bentuknya kayak payung. Kalau yang kayak payung dia identiknya dengan apa ya? Basidio. Basidio. Oke. Kalau misalnya bentuknya kayak mangkuk, Asko. asko. Lagi. Kalau bentuknya serabut-serabut tipis kayak rambut gitu atau kita sebutnya kapang, biasanya dia di mana? Oke, apakah hanya zigo dan bisa asko? Betul. Bisa zigo, bisa askomikota. Nanti kita ngelihatnya bedanya dari apa nih kira-kira zigomikota dan asko kapangnya? Dilihatnya bisa dengan apa? Oke, satu bisa lihat dari reproduksi seksualnya. Nanti ada gambarannya kan mereka beda ya. Oke. Kemudian dia adalah organisme eukariotik, punya hifa dan dinding selnya berkitin. Ini kayaknya udah jelas. Nah, ini gambarannya tadi ya. Ini yang bentuknya payung. Kemudian ini gambar dari Saccharomyces cerevisiae. Oke, Bu langsung aja. Struktur bisa lah ya. Kayaknya nggak ada di kisi-kisi kalau struktur. Hifa ada dua ya. Masih inget nggak? Hifa bersekat ya. Satu lagi tidak bersekat ya. Bisa bedainnya siapa saja yang menjadi anggotanya? Kalau nggak bersekat, siapa yang tidak bersekat hifanya? Zigo. Zigo, betul. Sisanya? Iya, betul. Sisanya septat. Berarti mulai dari Asko, kemudian Basidio, kemudian satu lagi Diutro, itu semuanya bersekat. Sip. Udah ini mah bisa. Ini juga bisa. Oke, ini kita isi bareng-bareng deh kalau gitu. Yang pertama, ini gambar dari apa? Zigo. Kenapa zigo? Kapang. Oke, satu alasannya karena kapang. Yang kapang tadi ada dua, Mozi. Kata kami tadi yang satunya adalah Asko. Berarti bedanya dari mana? Dia kayak peniti gitu, Bu. Kayak apa? Peniti. Betul. Peniti. Siapa ini yang ngomong? Areta. Oke, betul. Areta. Dia kayak peniti. Dia kayak jarum betul. Kapang ya Asko. Ada yang mau tunjukkan atau ada yang mau jelaskan bentuknya kapang Asko? Iya, yang kayak kipas. Ibu sih bilang kayak kipas. Tapi Kayak kemarin sapu, ada Bu. yang bilang kayak sapu nih. Beda ya berarti ya. Kalau Asko dia kayak kipas, kayak sapu gitu ya. Jadi ada kayak mangkuknya terus ada bintik-bintik ke atas banyak. Kalau misalnya zigomikota itu dia kayak jarum pentul atau kayak peniti. Ini. Gea, Gea, Gea lagunya Gea. Gea bukan itu. Musik apa itu? Oke, ini zigomikota. Kalau yang ini yang kayak mangkuk nih, namanya Askomikota. Asko. Askomikota. Kalau yang kayak payung, Basia. Basidio. Kalau ini Diutromycota. Oke. Kalau zigomikota secara reproduksi seksualnya dia dengan apa? Oke, zigospora. Kalau aseksual, yes. Sporangiospora. Kalau asko, seksualnya askospora. Gampang ya kalau seksual ya. Kamu bisa nandain dari namanya. Berarti ini basidiospora. Kalau Deuteromycota, Deuterospora bukan? Nggak ada, Bu. Oke, belum diketahui. Kalau secara aseksual, yang asko, Kondio.
Conidio. Conidio. Conidiospora. Kalau basidio sama bisa conidiospora. Satu lagi dia bisa fragmentasi hifa. Ya. Kalau ini yang neutro dia juga conidiospora. Jadi sebetulnya tanda-tandanya gampang ya. Kalau namain yang seksual, namanya kelompok jamur itu sesuai dengan seksualnya dia gitu. Tapi kalau namain aseksual, yang beda itu cuma zigo. Yang lain itu conidiospora. Yang beda tuh cuman si zigomicota karena dia spora geospora. Itu doang bedanya spora yang dihasilkannya ya. Oke, kalau jenis hifanya tadi sudah ini tidak bersekat, sisanya dia bersekat semua. Contohnya, contohnya harusnya bisa nih. Contohnya zigomicota. Satu apa? Rhizopus, Bu. Rhizopus Rhizopus, olive. semua Rhizopus ya. Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer, Rhizopus oligosporus. Nah, ini masuk ke dalam zigomicota, cuma nanti dia beda fungsi. Kalau oryzae buat bikin tempe gitu kan. Kalau stolonifer buat bikin apa? Roti, Basi. basi, Jamur. atau roti yang jamuran gitu ya. Kalau oligosporus buat bikin apa? Oncom. Oncom yang warnanya hitam, betul. Kalau oncom merah, asko. Penicillium. Bukan. Apa namanya? Neurospora crassa, betul. Ada lagi mukor ya. Mukor musedo atau mukor sp. Yang asko, contohnya Saccharomyces. Saccharomyces, terus apa lagi? Aspergillus. Aspergillus wenti, betul. Ada Aspergillus wentii, nanti buat bikin kecap. Ada tadi Saccharomyces, Penicillium. Penicillium, beberapa jenis penicillium ya. Penicillium tuh ada yang buat bikin keju namanya camembert. Notatum buat bikin apa? Iya, penicillin atau antibiotik. Antibiotik itu bisa dua. Notatum bisa lagi Chrysogenum. Ini buat bikin antibiotik. Kalau camembert buat bikin keju. Saccharomyces buat bikin roti, tape. Apalagi roti, tape, wine itu pakainya Saccharomyces. Kalau basidio, gampang ya. Basidio ada banyak ya. Basidio ada jamur merang. Karena ibu nggak pernah pakai bahasa Indonesia, jadi kalian sambil cari sendiri biar hafal. Merang, tiram, cari ya. Kuping, apalagi jamur yang ini. Jamur yang beracun. Apa tuh namanya beracun? Yang beracun. Nah, kalau di Eutromycota apa saja? Yang beracun tapi dia bagus nih yang kayak ada di gambar. Ama, Amanita sp. Ini nih Amanita sp nih dia nih. Ini namanya Amanita muscaria. Ntar kalian baca sendiri lah ya tulisan ibu lah ya. Oke. Terus yang di Eutromycota. Di Eutromycota ada apa aja? Satu, beberapa Aspergillus yang belum diketahui. Dua, beberapa Penicillium yang belum diketahui. Kemudian yang khas ada yang biasa menyebabkan penyakit kulit kayak Trichopiton, Piton sp. Ini bisa menyebabkan kutu air. Nah, kutu air panu tuh dari situ dari neutron.
Oke, itu aja. Kamu udah bisa sampai sini, udah bisa besok. Jangan lupa bentuknya kapangnya ya. Oke, ada yang mau ditanya? Liken dulu deh. Apa itu liken? Masih ingat tidak? Lumut berkerak, Bu. Oke, lumut kerak nama lainnya. Dia adalah simbiosis apa? Mutualisme. Simbiosisnya namanya adalah simbiosis mutualisme. Mutualisme. Kenapa disebut simbiosis mutualisme? Karena alganya dapat tempat buat ngelindungin, terus Mm-mm. jamurnya dapat makanan dari alga. Oke, berarti perannya jamur di sini dia sebagai pelindung ya. Pelindung. Kalau misalnya alga perannya sebagai penghasil nutrisi. Iya. Kenapa dia bisa menghasilkan nutrisi? Pertanyaan Ibu. Alga. Fotosintesis nggak sih, Bu? Karena dia bisa Klorofil. fotosintesis, betul. Syarat makhluk hidup dia bisa menghasilkan energi sendiri adalah kalau dia bisa melakukan fotosintesis atau kemosintesis. Fotosintesis itu berarti mensintesis energi dengan bantuan cahaya. Kalau kemosintesis berarti menghasilkan energi dengan bantuan senyawa kimia yang lain. Contoh misalnya bakteri-bakteri yang bisa mengurai minyak di laut. Nah, itu caranya kayak gitu dia. Caranya dia dapat energi adalah mengurai senyawa kimia yang lain. Kayak gitu. Oke, ini contohnya ya. Lichen. Sebentar ya. Tadi kita sama mana sih lichen ya? Oh iya, betul Liken. Oke. Berarti udah bisa ya, lichen mutualisme. Ada nggak sih simbiosis selain mutualisme yang dia sama-sama menguntungkan? Alganya bisa satu, bisa cyanophyta. Cyanophyta. Bisa dari apa lagi ya? Kalau misalnya alga. Banyak sih alga hijau, Klorofita ini yang paling umum. Kalau jamurnya adalah jamur asko sama jamur basidio. Tapi yang paling banyak adalah jamur asko. Makanya kalau kamu nanti lihat gambar lichen, dia lebih banyak yang bentuk dari talusnya atau bentuk dari lichennya itu kayak mangkuk, ada mangkuk-mangkuknya kecil-kecil gitu. Nah, itu namanya lichen ya. Dia disebutnya mutualisme simbiosisnya. Ada nggak menguntungkan yang lain selain mutualisme? Protokol operasi. Betul, protokol operasi. Tapi tahu bedanya? Kalau mutualisme tuh apaan sih? Sangat tergantung kalau protokol operasi masih bisa hidup tanpa kerjasamanya. Betul, good job Ramon. Kalau misalnya protokol operasi, dia kalau misalnya makhluk hidupnya ada salah satu yang nggak ada, dia masih bisa tetap hidup. Tapi kalau mutualisme, seandainya ini tidak ada jamur, maka lichen nggak akan terbentuk. Kalau tidak ada alga, cuma ada jamurnya doang, berarti itu namanya bukan lichen. Gitu ya, itu bedanya. Satu lagi mikoriza. Mikoriza dari kata miko sama dari kata rizom. Artinya apa? Jamur dan akar tumbuhan. Oke, jamur dan akar tumbuhan. Berarti ini adalah simbiosis antara jamur dengan akar begitu ya. Mana yang lebih subur? Akar dengan mikoriza atau akar tanpa mikoriza? Dengan mikoriza, betul. Oke, di sini peran jamurnya sebagai apa? Penyerap mineral, Bu. Oke, dia memperluas penyerapan gitu ya. Memperluas penyerapan. Kalau akarnya buat apa? Fotosintesis. Betul, akar itu kan bagian dari tumbuhan, bener gak sih? Bagian dari tumbuhan. Berarti akar itu nanti juga dia akan menyimpan nutrisi hasil dari fotosintesisnya tumbuhan itu. Walaupun fotosintesis itu pasti terjadinya di daun kan gitu ya. Tapi nutrisinya disebar ke seluruh tumbuhan. Berarti di sini akarnya perannya adalah untuk penyedia nutrisi. Ada dua ya jenisnya ya. Ada ekto sama endo. Pasti bisa. Kalau
ekto artinya luar, berarti mikorizanya cuma ada di tepi-tepinya aja. Tapi kalau endomikoriza, endo artinya dalam. Berarti si jamurnya masuk sampai ke korteksnya tumbuhan. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Udah deh, kalau jamur itu aja yang harus dibelajarin. Ada pertanyaan nggak? Aman? Kalau aman kasih jempolnya dulu dong. Jempol mana jempol? Oke, berarti jamur nggak ada masalah. Lanjut. Apa? Mau pencemaran apa ekosistem? Oke, ekosistem dulu. Kayaknya pencemaran yang paling mudah ya. Tapi pencemaran nanti yang paling banyak soalnya padahal. Yang pencemaran pesan ibu dibaca. Udah pesan ibu dibaca aja. Bu Nisa, Pokoknya baca. Kalau kalian nggak baca nggak bisa ngerjain. Bu Nisa, Bu. Nah, bisa ya, Torik ya. Sebentar, yang kalau bakteri-bakteri Betul. untuk bioremediasi itu di pencemaran ya, Bu? Yes, betul. Kan cuma beberapa doang nggak sih? Iya kah? Iyalah. Apa? Pseudomonas, lagi. Alkanivora, ya nggak? Nitrosomonas, Nitrobacter, Thiobacillus. Ada lagi? Dan Oke, seterusnya. Oke, lalu. sekarang yang ekosistem dulu sekilas. Ibu kita apa tuh? Tadi apa sih pesennya? Mau share screen lagi ya. Oh, ekosistem. Ekosistem mana yang nggak ngerti, langsung aja yang nggak ngerti aja. Kayaknya kalau ekosistem harusnya mudah ya. Simbiosis bisa? Nih, Ibu review. Kelihatan share screen Ibu? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Lihat gambar yang ada di sebelah kiri dulu. Disebutnya simbiosis apa? Protokooperasi. Mutualisme, Protokooperasi. protokooperasi. Kenapa protokooperasi? Karena kalau burung jalak nggak makanin kutu di kerbau, dia tetap bisa hidup. Betul, karena burung jalak bisa aja dapat nutrisi atau dapat serangga dari makhluk hidup yang lain. Betul. Kalau yang sebelah kanan disebutnya apa? Mutualisme. Mutualisme ini namanya apa? Ikan. Betul, lichen. Dia disebut mutualisme karena sangat bergantung. Nih kamu bisa lihat nih, Ibu gedein. Kayak apa sih? Dia kayak mangkuk nggak sih? Ya kan? Iya, Bu. Berarti asko, betul. Nah, kayak gini kurang lebih contohnya ya. Bentuknya lichen tuh banyak. Ada yang bentuknya lembaran talus gitu, ada yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau kamu ngelihat di pohon ada yang seperti ini kurang lebih, maka itu namanya adalah lichen. Lichen itu dia punya fungsi. Fungsinya itu sebagai salah satu bioindikator lingkungan bersih. Artinya lichen bisanya hidup di mana? Lingkungan tanpa polusi. Itu lingkungan tanpa polusi. Kalau lingkungannya banyak polusinya, jumlahnya lichen tuh pasti sedikit. Atau kalaupun dia ada, biasanya warnanya pucat. Karena dia nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Banyak sih sebetulnya ya indikator dari lingkungan yang bersih. Ada lagi nggak yang kalian tahu? Indikator lingkungan bersih yang indikatornya dari makhluk hidup. Kayaknya ibu pernah deh ngomong di kelas. Ada cacing pipih namanya, masih inget nggak? Itu yang dimakan ayam ya, Bu? Bukan, cacing pipih adanya di perairan. Kalau kamu ke gunung nih ya, terus kamu ke sungai, kalau dia airnya bersih itu pasti airnya banyak planarianya atau cacing pipihnya. Dia warnanya tuh kayak bening gitu loh. Terus dia kecil banget. Kita bisa lihat dia tuh untuk betul-betul lihat struktur tubuhnya dia itu harus di bawah mikroskop, dibesarkan gitu. Karena kalau misalkan di perairan dia kecil. Nah, si planaria atau cacing pipih itu hanya bisa hidupnya di
air yang bersih. Kita sebutnya namanya bioindikator. Bio itu kan artinya makhluk hidup ya. Indikator itu berarti penandanya gitu. Nah, itu beberapa penanda untuk lingkungan yang bersih. Kalau ini dia biasanya menandakan polusi kalau lichen. Makanya ibu pernah bikin soal ya, lichen ya kalau nggak salah pada di buku gitu. Nah, lanjut kalau yang sebelah kiri lagi ini disebutnya apa? Bukan, Komensalisme. komensalisme. Kenapa komensalisme? Karena yang satu jadinya nguntungin dia sendiri, tapi yang satunya nggak dapat apa-apa. Cuman Iya, yang satunya biasa aja. Jadi ikan remoranya untung karena dapat perlindungan dari sisa makanan, tapi si hiunya biasa aja gitu. Kemudian yang sebelahnya, Ayo jelasin protokol lagi. protokol operasi, betul. Operasi, berarti dia saling menguntungkan, tapi tidak saling bergantung. Nah, apa? Kenapa? Lebah. Ini coba deh, ini jenis bunga apa? Bunganya lebah apakah hanya dengan bunga ini aja? Iya. Terus apakah si bunga itu penyerbukannya dibantu oleh lebah aja? Enggak. Bisa angin, bisa tangan kamu. Kalau kamu megang bunga dari satu bunga ke bunga yang lain, itu kamu bantu penyerbukan. Jadi mereka tidak saling bergantung. Kalau mereka berinteraksi, mereka saling untung. Tapi kalau mereka nggak saling berinteraksi, mereka nggak apa-apa. Gitu. Lanjut. Yang ini. Ada beda nih, walaupun mereka sama-sama nempel di makhluk hidup. Yang sebelah kiri dulu, ini disebutnya simbiosisnya namanya Parasitisme. parasitisme. Kalau yang sebelah kanan, Komensalisme. komensalisme. Betul sekali. Kalau misalnya yang di sebelah kiri, yang parasitisme, ini tuh pohon dengan apa? Pohon plus benalu. Benalu atau tali putri, itu dia ngambil nutrisi. Tapi kalau yang sebelah kanan, kalau anggrek ngambil nutrisi nggak? Nggak, anggrek tuh dia cuma numpang hidup aja. Tapi dia nggak menyerap nutrisi. Dia full fotosintesis untuk diri dia sendiri. Jadi dia nggak merugikan si pohonnya. Pohonnya juga tidak terganggu. Kenapa? Karena nutrisinya tidak diambil. Itu ya. Oke, lanjut. Kalau yang ini, yang kiri disebutnya parasit. Apa nih, cacing? Iya, cacing pita. Apalagi sih di tubuh kamu yang kira-kira kamu berhubungan sama hewan tapi dia parasitisme? Apalagi selain cacing pita? kutu air. Kutu air, betul. Kalian betul-betul alumni patriot ya. Apalagi ada lagi gak? Kutu air, panu. Kamu kalau pernah punya panu. Terus apa lagi? Kutu rambut. Terus apa lagi? Infeksi bakteri itu masuk parasit bukan, Bu? Iya, infeksi bakteri masuk ke parasitisme ya. Kan bakterinya untung, kamu rugi ya. Nyamuk sama kamu tuh. Dia parasitisme. Kalau ini kalau dia adalah E. coli, apa yang terjadi? Mutualisme. Mutualisme. Kita nggak mungkin hidup tanpa si E. coli ya. Bahkan kalau misalnya kita adalah orang yang kekurangan E. coli, itu kita nanti ada terapinya. Supaya apa? Supaya nanti si E. coli-nya tuh di dalam perut kita bisa berkembang dengan baik. Tuh. Ya, jadi dia simbiosisnya adalah mutualisme. Oke, kalau ini padi dan gulma. Disebutnya depannya A. Amensalisme. Amensalisme. Amensalisme hubungannya seperti apa? Satunya dirugikan, satunya lagi nggak kenapa-napa. Satunya rugi, satunya biasa aja. Jadi, yang merugikan antara padi dan gulma siapanya? Yang merugikan Oh, gulma. gulma. Kalau yang dirugikan baru padi. Jadi gulma itu nanti dia bisa
mengeluarkan senyawa yang nanti bahaya buat si padinya. Jadi padinya susah berkembang. Itu juga berlaku sama kembang kol dan brokoli. Kalau brokoli dia bisa ngeluarin zat juga. Nama zatnya, kalau mereka tuh nama zatnya adalah alelopati. Kayak senyawa kimia bahaya yang bisa merusak tumbuhan yang lain. Oke, itu ya. Kalau yang sebelah kanan nih gambarnya disebutnya ini sama ya. Amensalisme juga. Karena yang satu rugi, yang satu biasa aja. Tapi kalau dalam konsep bakteri yang membunuh jamur atau sebaliknya, biasanya dia disebutnya adalah antibiosis. Tadi kita punya jenis jamur yang berperan sebagai antibiotik ya, Mozi ya. Namanya apa tuh? Betul, Penicillium notatum. Ini kan jenis jamur ya. Kamu pernah nggak minum antibiotik tapi tulisannya penicillin? Nah, itu berarti isinya adalah Penicillium sp atau Penicillium notatum mungkin di dalamnya. Kalau kamu minum antibiotik, kamu jadi sembuh nggak sakit ya? Berkurang nggak sakitnya? Berkurang. Kenapa? Karena bakteri dalam tubuh kamu tuh terhambat pertumbuhannya karena ada jamur yang dimasukin. Disebutnya interaksinya namanya adalah antibiosis. Bagian dari salah satu amensalisme. Gitu. Yang dirugikan siapa? Berarti yang mati siapa? Ya bakterinya. Kalau penicillin dia emang bisa ngeluarin zat yang matiin bakteri, jadi dia biasa aja. Gitu. Kalau ini bisa. Ini apa? Yang kambing sama ayam. Netral. Kalau yang kanan, sama ya. Netral juga. Yang bawah, Kompetisi inter sama intra. kompetisi ada dua gitu ya. Satunya Iya. apa? Inter Inter. Mana yang inter? yang kiri. Kiri. Ini interspesifik. Spesifik. Yang kanan namanya intraspesifik. Kalau rebutan pasangan, masuknya kemana? Intra. Intra, betul. Kan kalau misalnya kan dia kan bisa bereproduksi kalau satu spesies yang sama gitu ya, umumnya. Jaring makanan sampai bentuk interaksi ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Bisa, berarti bisa. Kalau jaring makanan bisa, seandainya kadal mati, apa yang terjadi? Lihat di sini ada sebuah rantai. Apa yang terjadi jika kadal mati? Kalau kadal mati berarti belalangnya, Ibu, ini jelas. Halo? Sekarang masih putus-putus? Enggak, Bu. Kenapa? Oh, Udah udah balik. lancar kok, Oke. Bu. Oke. Kalau kadalnya mati atau kadalnya diburu, apa yang terjadi sama belalang? Belalangnya akan naik. Kalau belalangnya naik, tumbuhannya turun. Burung hantunya turun. Elangnya turun. Iya, bisa ya udahlah itu mah 100. Mungkin kalian semuanya 100. Oke, piramida. Piramida bisa ya. Piramida itu berarti menentukan tingkatan trofik makhluk hidup. Tingkatan trofik yang paling bawah itu pasti biasanya akan ditempati sama organisme yang jadi produsen. Berarti dalam hal ini bisa tumbuhan atau bisa plankton atau fitoplankton ya.
Oke, kalau menghitung piramida energi bisa. Energi semakin ke atas, semakin tinggi tingkat trofiknya, energinya semakin banyak atau semakin sedikit? Sedikit, akan berkurang terus. Berkurang itu 90%. Artinya, setiap tingkatan trofik itu dia tinggal punya 10%-nya aja. Kalau ibu punya soal, seandainya di produsen itu jumlah energinya adalah 9.000 kJ, 9.000 kilojoule. Berapa energi yang ada pada konsumen sekundernya? 60. Lah, angkanya kan 9, sih. 90 kilojoule. Coret aja nanti ya, si siapanya tuh nolnya. Berarti yang ada di konsumen primer berapa? 900. Jadi berkurang nolnya. Berarti si elang berapa nih? Kalau ada makhluk hidup di atas elang, 0,9. Good. Sip. Udah, sisanya pasti bisa. Ibu nggak masukin diorama atau biogeokimia, jadi kalian cukup belajar sampai sini aja. Ya. Ada pertanyaan buat ekosistem? Aman, terkendali. Aman terkendali Bu Nisa. Siapa itu? Oke, terima kasih responnya. Banyak ternyata. Ibu biasanya kalau klinik yang datang berapa orang? Paling 15. Ini yang datang 40. Ternyata kalian semua suka menyusup ya. Nggak apa-apa, kita belajar aja ya. Besok bisa 100 nggak kira-kira? Min. Kalau pencemaran dibahas bisa. Jadi maksudnya mesti ibu suruh ngejelasin lagi kan? Oke, sebentar ibu buka dulu. Eh, jadi aku tadi nge-WA ibu. Mm-mm. Terus Areta ya dia, ini? iya, Heeh. Ibu belum balas Areta ya? belum. Iya, ibu tadi udah balas punya Karin. Tapi pertanyaannya sama. Jadi itu soalnya salah. Bukan salah sih. Kuncinya yang salah. Tapi Kuncinya berarti emang belum selesai. harusnya true. Iya, udah ibu anulir. Oke, makasih ibu. Yes. Udah kelihatan? Oke, sip. Kalian yang ada di sini udah buka latihan soal ibu belum sih? Kayaknya tadi ibu lihat udah ada 40-an atau 50-an yang ngerjain itu. Banyak yang dapat 9. Berarti harusnya sama ya, ulangan segitu-gitu juga. Oke, ini adalah pencemaran. Pencemaran lingkungan. Lingkungan dikatakan tercemar jika apa? Jika apa ya? Pencemaran artinya apa? Betul, ada suatu zat yang masuk ke dalam lingkungan dalam jumlah batas melebihi normalnya, gitu kan ya. Kemarin kan ibu sampaikan, yang namanya air, nggak mungkin air itu 100% bersih, gitu kan? Nggak mungkin air 100% dia, misalkan yang membuat kamu mandi deh, nggak mungkin dia 100% betul-betul bebas bakteri dan lain sebagainya. Tapi ada batas normalnya, gitu ya. Nah, itu berlaku untuk di konsep pencemaran. Jadi lingkungan dikatakan tercemar kalau ada suatu zat asing yang seharusnya nggak masuk ke dalam lingkungan itu, tapi kemudian masuk. Dan jumlahnya sangat banyak dan berdampak kepada kerugian gitu kurang lebih. Oke, pencemaran ada apa saja? Betul. Oke, kalau faktor pencemaran ada apa saja? Antropogenik Uh-uh. dan alam. Ada yang antrogenik sama ada yang alam. Ada yang faktor manusia.
artinya ya. Sama satu lagi ada yang faktor alam. Pasti kalian udah bisa bedain nih. Ya, jadi nanti ada di soal tuh faktor manusia, faktor alam kamu harus bisa bedakan. Oke, kalau ini yang pencemaran air, apa yang dimaksud dengan DO? Apa artinya? Oke, artinya ya oksigen yang biasanya dipakai makhluk hidup berupa ikan gitu misalnya untuk bertahan hidup. Itu namanya adalah oksigen terlarut. Berarti kalau eh oksigen terlarutnya sedikit, ikannya bisa hidup tidak? Enggak, Bu. Ya, Ibu. Nah, berarti lingkungan dikatakan bagus kalau oksigen terlarutnya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak, Ibu. Banyak. Oke, kalau dia banyak artinya lingkungannya bersih. Itu ya. Yang kedua BOD. BOD artinya Jumlah O2 yang dibutuhkan oleh bakteri. jumlah O2 yang dipakai sama bakteri atau mikroorganisme yang lain dalam jumlah yang besar. Itu disebutnya adalah BOD. Maka di sini BOD sebetulnya bisa juga untuk kita mengukur kadar mikroorganisme gitu kan ya berarti. Kalau BOD-nya tinggi, berarti lingkungannya Tercemar. tercemar. Iya. Hubungan antara BOD sama DO berbanding lurus apa berbanding terbalik? Terbalik, Ibu. Terbalik. Artinya apa? Kalau BOD-nya tinggi berarti DO-nya Rendah. rendah. Karena apa? Karena oksigen yang terlarut malah dipakai sama mikroorganisme. BOD-nya kepake banyak, DO-nya jadi turun. Ikannya jadi seperti apa berarti? Rusak, Bu. Ikannya bisa apa? Rusak. Maksudnya apa? Rusak, Mati Bu. gitu ya? Susah, Lingkungannya Bu. jadi rusak, ikannya bisa mati. Iya, kalau COD, Oksigen yang dibutuhkan secara kimia. oke. Oksigen yang dipakai untuk mengurai senyawa ya, berarti COD itu sebetulnya akan menunjukkan apa? Kadar senyawa kimia, iya betul. Berarti kalau misalnya COD-nya tinggi, artinya lingkungannya Cemar. tercemar. Ya, pasti kalian udah bisa ya ini ya. Kalau dibikin tabel atau grafik berarti bisa ya. Oke. Pencemaran air, polutannya, oke, harusnya bisa. Kalau pencemaran air yang warna airnya jadi hijau banget, namanya apa? Eutrofikasi, betul. Itu yang ada di tugas lembar itu ya. Nah, eutrofikasi itu berarti alganya terlalu banyak. Kenapa alganya terlalu banyak? Karena nutrisinya berlebih. Gitu ya. Kalau pencemaran yang selanjutnya ada pencemaran udara. Berarti masuknya zat atau energi lain gitu ya, atau komponen lain ke lingkungan udara dan jumlahnya ada banyak. Contoh, kamu lihat asap pagi atau kabut pagi, itu bukan kabut dingin, tapi kabut asap kendaraan. Berarti kalau misalnya ibu tanyain solusi yang harus dilakukan, bisa? Penggunaan transportasi umum. Ya, mengurangi, jadi transportasi umum, berarti mengurangi kendaraan bermotor pribadi gitu ya. Selain itu, yang mencemari udara. Satu, kendaraan bermotor. Dua, Filter pembuangan gas pabrik. bikin filter. Oke, tiga, tiga. Pakai AC terus-terusan boleh gak? Enggak, Bu. Iya, bisa menghasilkan apa? CFC, Ibu. TFC. CFC. Ini calon top skor biologi siapa sih? Ini siapa sih? Kan ada yang tadi namanya ibu penasaran. Calon top skor biologi gitu. Ail, Bu. Oh, AL. Siap. Oke, ini gas-gasnya ya. Kalau CO,
Berarti apa tuh? Dia asalnya dari kendaraan bermotor. Ingat ya, CO itu lebih bahaya daripada CO2. Kenapa? Karena Karena mengikat ke bisa mati. hemoglobin. Bisa dimakan. Karena bisa mengikat hemoglobin. Jadi kalau misalnya kamu punya darah di dalam tubuh kita, darah itu dia lebih suka sama CO dibandingkan sama O. Dia lebih tertarik. Jadi artinya kalau lingkungan kamu banyak CO-nya bahaya. Ingat gak kasus yang terakhir banyak tuh? Bukan banyak, yang terakhir viral. Yang dia lagi glamping. Terus sekeluarga katanya meninggal semua. Apa sih cerita itu kalian? Tahu Bu, tahu. Nah, itu tuh salah satu faktor penyebabnya, tapi ini masih dalam proses penyelidikan katanya ya. Katanya dampaknya adalah karena dia melakukan pembakaran, tapi terus udaranya masuk ke dalam si area tendanya. Makanya kita nggak boleh, kamu tuh nggak boleh ngerokok, apalagi ngerokoknya dalam rumah. Nggak boleh kalau manasin motor dalam rumah. Kenapa? Karena asapnya jadi asap pembakaran yang tidak sempurna. Jadinya sangat merusak gitu. Merusaknya nanti kalau misalkan masuk tubuh kamu, dia akan menghalangi oksigen untuk terhirup. Makanya tuh orang yang ada di dalam si tendanya itu meninggal. Karena dia kekurangan oksigen atau oksigen tidak bisa diikat dengan baik. Kayak gitu ya. Kalau yang CO2, CO2 itu sebetulnya adalah penyebab pemanasan global yang paling utama. Karena apa? Karena jumlah dia yang paling banyak dihasilkan. Ya, pemanasan global itu terjadi karena apa sih? Kenapa? Ada yang bisa Penumpukan jelasin nggak? Proses terjadinya pemanasan global kalau kita tarik dari awal sampai dia terjadi pemanasan global. Ya, efek gas rumah kacanya dari kegiatan apa? kegiatan industri. Oke, berarti kalau ditarik garis, ada kegiatan industri, nanti dia menghasilkan asap gitu ya. Menghasilkan asap, asapnya menyebabkan efek rumah kaca gitu nggak sih? Efek rumah kacanya menyebabkan pemanasan global. Berarti yang terjadi dulu apa tuh? Pemanasan globalnya dulu apa efek rumah kacanya dulu? Efek rumah kaca. Nah, jadi efek rumah kaca itu menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nanti kalau kamu ditanya, apa penyebab efek rumah kaca? Baru contohnya adalah kegiatan industri. Apa hasil atau dampak dari efek rumah kaca? Pemanasan global, gitu ya. Cara kita untuk memahami proses pemanasan global. Kalau SO2 sama NOx menghasilkan apa nih? Dia bisa apa tuh? Hujan asam. Hujan asam. Hujan asam tuh dia pengaruhnya apa sih buat lingkungan? Pencemaran udara dan tanah. Kira-kira tanah bisa subur nggak sih kalau keseringan hujan asam? Enggak. Iya, turun nanti. Makanya kalau misalkan kamu tinggal di daerah yang banyak pabriknya, di daerah sekitar pabrik, pabrik mungkin tanaman itu jumlahnya susah gitu. Satu, udaranya jadi kering banget kan. Kalau misalkan di daerah yang banyak pabriknya gitu ya. Dua, kalau terjadi banyak asap, salah satu asap yang bisa dihasilkan kan yang mengandung SO sama NO. Ketika dia turun sebagai hujan, itu dia menurunkan kualitas tanah gitu. Kemudian CFC O3 O3. O3 ini ozon ya. Ozon tapi dalam konteks yang berbahaya di sini. Jadi ozon itu baik, betul baik kalau misalkan dia ozon alami yang ada pada atmosfer. Tapi kalau dia adalah ozon yang kemudian dihasilkan dari kegiatan yang ada di bumi, maka itu adalah ozon yang buruk gitu. Kalau CFC dari kegiatan apa? Ozon itu sebetulnya banyak ya. Dari semua reaksi kimia itu dia nanti bisa menghasilkan O3. Jadi yang namanya O itu kan dihasilkan dari banyak hal ya. Ketika si oksigennya itu saling mengikat lewat proses kimia dan dipengaruhi cahaya matahari, nanti dia saling berikatannya oksigennya itu ada 3. Nah, itu yang kita sebut dengan ozon. Jadi jadi sebenarnya
Kan gas-gas itu ketika dilepaskan sama kendaraan bermotor dan industri itu bentuknya banyak. Ketika dia lepas di atmosfer, nanti dia bisa bentuk ikatan-ikatan yang lain. Salah satunya itu adalah si ozon ini atau O3 gitu. Oke, kalau CFC dari pendingin, dari aerosol juga bisa, VOC juga, NH3 dari peternakan, gitu dan seterusnya. Pasti kalian bisa lah ya yang ini ya. Tapi ini nanti dipelajari lagi. Kalau ibu bilang dipelajari lagi, berarti dipelajari lagi. Nah, ini yang ibu bilang tadi, eutrofikasi. Bisa ya prosesnya ya. Ini global warming. Pencemaran tanah ada yang mau ditanya? Pencemaran tanah ada yang mau ditanya? Nggak ada. Bioremediasi di tanah biasanya dengan bakteri apa mikroorganismenya? 1. Nitrosomonas. 2. Somanas. 2. Thiobacillus. Kalau misalnya tapi di tanah yang ada minyak gimana? Pakai apa? Pseudomonas. Pseudomonas, betul. Prinsip kenapa alkaniforax buat minyak juga? Tapi alkaniforax itu lebih banyak dipakai di perairan. Kalau misalnya yang Pseudomonas, dia sifatnya lebih fleksibel. Tuh. Kalau prinsip 3R bisa? Bisa, oke. Bisa lah ya. Pokoknya cara kita menanggulangi pencemaran itu ya dengan mengurangi penyebabnya. Itu aja sebetulnya intinya. Nanti di soal juga begitu pasti. Kalau pencemaran suara dikatakan tercemar kalau dia udah lebih dari berapa desibel? 80. 80 atau 85 ya. Cara mengurangi ya atau cara menanggulanginya berarti dengan cara apa? Tanam pohon. Tanam pohon. Pasang Sampai Oke. dinding yang bisa mendap suara. Ya, terus kalau di pemukiman apa yang bisa kamu lakukan berarti? Pohon sama 1 bikin aturan sebetulnya. Bikin aturan untuk oh kalau misalkan jam segini nggak boleh berisik itu gitu. Nggak boleh ada hajatan yang suaranya pakai sound horeg gitu. Dan seterusnya ya. Jadi dibuat aturan kalau di perumahan biasanya kayak gitu. Kalau di jalan itu pakainya pohon. Karena semakin ruang itu terbuka, itu pencemaran suara tuh lebih nyaring gitu. Makanya kenapa harus banyak benda di dalamnya. Oke, konsep biomagnifikasi bisa. Biomagnifikasi artinya apa? Penumbukan polutan. Penumbukan polutannya pada siapa? Oke, penumpukan polutan pada tingkat trofik tinggi atau di organisme yang biasanya terakhir makan. Trofik tinggi. Contoh, ada pencemaran, misalnya ibu atau ada orang yang buang pestisida ke dalam perairan. Pestisida kan dia punya zat yang namanya DDT ya, ini adalah zat bahaya. Ini senyawa kimia bahaya dalam pestisida. Kalau ibu buang ke perairan berarti airnya sekarang ada DDT-nya nggak? Ada, oke. Airnya dikonsumsi nggak sama makhluk hidup yang ada di situ? Iya. Iya, misal dikonsumsi sama zooplankton. Zooplankton pada ngambilin nih. Zooplankton nanti dimakan nggak sama ikan-ikan? Iya, ikan-ikannya mungkin nggak cuma makan 1 zooplankton. Enggak. Enggak, dia pasti makan banyak. Dia udah memakan zooplankton, dia makan juga tuh si air. Jadi semakin banyak. Ikan kecil nanti dimakan sama ikan besar. Ikan besar dimakan lagi sama siapa? Atau sama kita, misalnya manusia. Berarti sekarang penyimpan zat DDT paling tinggi ada di siapa? Iya, di elang. Atau kalau kita yang makan berarti di kita. Ya, jadi sebetulnya
Itu definisinya ya dari biomagnifikasi. Kalau organisme yang terakhir makan itu adalah organisme yang paling banyak menyimpan zat kimia berbahaya. Gitu. Ntar kamu baca tuh kasus-kasus biomagnifikasi apa saja sih contohnya kalau di negara-negara gitu boleh. Oke, ini bisa lah ya semuanya kalau menanggulangi. Kalau limbah B3 itu berarti artinya B3 artinya apa? Singkatannya bahan berbahaya dan beracun. Betul. Kalau sampah nih, sampah itu kalau kamu sampahnya cuman sampah pisang tuh bisa dikomposin. Tahu gak sih pupuk kompos? Hmm. Jadi kita bisa ngubur aja dia, nanti dia berubah jadi pupuk kompos. Jadi bernutrisi gitu, terurai zat anorganiknya atau zat organiknya terurai. Tapi kalau misalnya limbah B3, dia butuh pengolahan khusus. Nah, ini ada beberapa contoh dari limbah B3. Biasanya kalau limbah B3 berarti dia yang sangat reaktif. Baterai itu tidak boleh dibawa sembarangan sebetulnya. Kemudian limbah-limbah yang berasal dari rumah sakit itu limbah infeksius. Kita nggak tahu itu bekas nyuntik siapa. Kita nggak tahu itu darahnya terinfeksi suatu penyakit atau tidak dan lain sebagainya. Maka dia butuh pengolahan yang khusus. Itu disebutnya limbah B3. Nanti kalian baca sendiri ya contoh-contoh dari B3. Oh, ternyata kalau di rumah tuh kita bisa loh menghasilkan limbah B3. Kalau kamu pakai baterai langsung buang, kamu pakai lampu langsung buang, obat udah kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari limbah B3. Berarti ada pengolahan khususnya sebetulnya ya, supaya dia tidak apa ya, berkurang gitu kadar kadar merugikannya di lingkungan tuh dia butuh diproses dulu. Ini contoh pemrosesannya. Kalau ini kayak kalian baca aja lah ya. Ini nanti dipelajari. Sama satu lagi polusi cahaya. Dikatakan polusi cahaya kalau apa? Kalau jumlahnya berlebih. Nih, ini tuh ya. Nih, kalian lihat di sini lampu di jalan. Ini bikin pendar nggak sih kalau di jalan tuh? Bikin nggak fokus nggak sih kalau kita naik motor atau naik mobil? Iya kan? Sebetulnya akan lebih baik kalau misalkan lampu itu ada kapnya. Tahu nggak sih kap? Jadi misalkan ini tiang, terus ini lampu, terus dikasih kap. Iya, biar cahaya tuh fokus ke bawah, jadi nggak kependar ke atas, kanan kiri gitu. Jadi dia fokus ke bawah, nerangin jalan yang ada di bawah, gitu. Nanti biar dia nggak masuk-masuk ke dalam daerah yang nggak seharusnya diterangin. Nah, itu lebih baik sebetulnya. Jadi beberapa contohnya ya dari light polusi ada sky glow, berarti saking cahayanya banyak, dia menyebabkan cahayanya tuh menerangi atmosfer atau menerangi langit. Kita jadi lebih susah kalau mau lihat bintang sama bulan gitu. Atau glare, cahaya yang silau. Kalau kamu naik mobil, lampu sennya atau lampu mobilnya itu betul-betul terang, nah itu bagian dari glare. Light trespass, apa? Iya, sky glow merugikan hewan. Contohnya apa misalnya kemarin tuh? Ibu contoh ini apa tuh? Yang nokturnal ya, Bu. Iya, hewan nokturnal rugi. Satu lagi, penyu ya. Penyu nanti tuh bingung dia, anak penyu tuh bingung mau balik ke lautnya caranya gimana ini soalnya cahaya dari mana-mana. Padahal dia inginnya hanya fokus cahaya dari ujung lautnya itu. Kalau sore-sore. Tapi karena dia bingung, dia jadi jalannya arahnya nggak tentu gitu. Karena dia ngeliat cahaya dari mana saja. Kalau light trespass apa? Cahayanya masuk di area-area yang tidak seharusnya. Lampu jalan masuk ke dalam kamar kamu karena dia terlalu terang dan lain sebagainya ya. Nah, itu namanya adalah polusi cahaya. Udah deh selesai. Ih, bisa lah ini mau ulangan. Kayak ada pertanyaan? Ibu, saya Apa? mau nanya. Boleh. Siapa ini Mika ya? Adalah, Bu. Adalah
Gak mau, ibu kan mau tahu namanya. Siapakah kamu? Ibu Nah, latihan soal biologi kebuka sampai kapan aja kan? Sampai besok. sampai besok pagi. Oke. Sampai sampai dimulai ulangan ibunya. Oke, makasih Bu. Oke. Ada yang mau ditanya tidak? Yang lain. Bu Anissa, Apa tuh? tadi yang eutrofikasi gitu-gitu nggak masuk kan ya? Masuk kan ya pencemaran. Oh, masuk, Bu. Iya. Oke. Berarti nanti berkaitan dengan apa tuh kalau eutrofikasi? DO, BOD, COD. Oh iya, oke. Ya. Heeh. Apa aja ya? Ada yang masih inget gak? Kalau DT. iya, nitrogen sama fosfor. Nah, sekarang pertanyaannya nitrogen sama fosfor dari mana kan gitu ya? Pupuk. Dari pupuk. Dari apa lagi? Pestisida. Pestisida dibuang ke perairan. Itu ya. Itu dia dan nitrogen sama fosfornya. Ibu, besok Apa? tuh jamur yang keluar bakal berapa soal, Bu? 7. Oke. Iya. DDT itu senyawa kimia berbahaya yang ada di pestisida. Kandungannya ada nitrogen sama fosfornya di dalam pestisida ada. Nah, kandungan nitrogen dan fosfornya itu yang kalau lepas ke dalam air dia akan pecah ya. Nitrogennya langsung diambil sama si alga, fosfornya juga. Akhirnya alganya subur kan dia. Gara-gara subur jadi apa tuh? Jadi membludak. Jadilah yang kita sebut dengan eutrofikasi. Kalau DDT itu kaitan paling tingginya tuh berkaitan sama biomagnifikasi. Kan dia racunnya ya. Kalau kita buang racun ke perairan, nanti si racunnya itu akan termakan gitu maksudnya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Ibu, fungsi-fungsi bagian jamur masuk ya, Bu? Apa? Enggak. Kan nggak ada itu di kisi-kisi ibu. Ibu, contoh Eh, contoh jamur itu kita pelajarinya dari PPT aja kan, Bu? iya, dari PPT. Kalau misalkan ada yang nggak ada di PPT, berarti pasti ada di teks yang lain ya. Oke, makasih, Bu. Iya. Pokoknya kalian belajar aja. Kalian pasti bisa kok. Apa, Bel? Mic aku rusak, iya.